Jadi godaan fitnah harta begitu besar, maka harus istiqamah. Ya, saya juga ketemu dengan seorang teman di sebuah kota. Beliau sekarang alhamdulillah menjadi staf ahli menteri untuk kementerian tertentu. Ini untuk jaga privasi, jadi saya nggak menyebutkan. Kemudian beliau pernah disogok. Beliau sendiri cerita, disogok dengan uang 10 juta. Langsung ditantang oleh orang. Alhamdulillah beliau tidak mau menerima, tetapi beliau ingin menolak dengan cara menghinakan orang yang menyogok ini. Beliau nanya, "Anda gajinya berapa sih?" "Oh, sekian." "Bapak ngasih 10 juta ini berarti menghina saya. Bapak nggak tahu gaji saya berapa?" "Keluar, Pak. Saya nggak terima duit 10, hanya 10 juta ini." Menolak sambil menghinakan orang tersebut. Nah, ketika keluar, besoknya yang tersebar di instansi itu apa? Bahwasanya si fulan teman saya ini minta disogok 50 juta dengan plus 1 notebook laptop. Yang tersebar itu, coba bayangkan, orang yang menolak harta, ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasulullah SAW. Orang yang menyogok dan orang yang disogok di neraka. Orang yang menjalankan syariat Allah malah kena fitnah. Itulah ujian harta. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Beliau juga cerita, kata beliau itu, di setiap orang mempunyai misi dan visi masing-masing. Beliau cerita, "Din, kalau ana itu gila hormat, orang kalau ketemu saya, 'Pak, siapa? Apa yang perlu dikerjakan?' 'Siapa?' Setiap orang. Ya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Contoh syahwat yang lain. Nah, ini berkaitan dengan ibu-ibu. Pernah di Bandara Surabaya, duduk, datang orang, seorang makhluk berjenis kelamin wanita, tetapi memakai celana SD, bahkan lebih pendek. Kemudian saya cerita sama istri, "Loh, pasti ada pertanyaan, kok Ustadz lihat juga ya?" Bagaimana nggak kelihat pada khosan? Lowong dia mondar-mandir jalan, ke depan lihat, ke belakang ada, di samping kanan ada, samping kiri ada. Saya lihat, saya nanya, saya bilang ke istri, "Coba lihat orang itu, pakai pakaian seperti itu, sampai saking rendahnya lalat aja bisa nyubit dia. Dan mendingan Pak kalau mulus korengan Pak." Subhanallah. Coba perhatikan sekarang. Nah, saya nanya kepada teman tadi yang saya inap di rumahnya tadi. Saya bilang, dan itu bukan hanya di pusat-pusat kota seperti bandara, mall, kemudian pusat perbelanjaan, enggak, di kampung-kampung. Orang pakaiannya seperti itu. Dan saking biasanya, yang memakai sudah tidak merasa risih, dan yang melihat sudah tidak terpesona. Padahal Rasulullah SAW jelas sekali bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." 2 golongan penghuni neraka, aku tidak pernah melihat mereka berdua. Salah satunya nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha lamasirati kada wa kada. Wanita-wanita pakai pakaian tapi telanjang, jalan melenggak-lenggok, ingin menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Rambut-rambut mereka seperti punuk unta, dan ini banyak sekali. Rambut-rambut mereka seperti punuk unta. Antum tahu kan punuk unta itu? Ya, seperti itu. Makanya antum kalau punya istri jangan dibiarkan seperti itu rambutnya. Seperti punuk unta dan kasnimatil buk. Mereka tidak akan masuk surga. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud daripada tidak masuk surga adalah tidak masuk surga dalam golongan pertama, dan tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga tersebut bisa dicium dari jarak sekian-sekian. Ini yang pertama. Belum lagi rame-ramenya godaan syahwat loh ya.
Belum lagi rame-ramenya yang disebut dengan hair extension, nyambung rambut. Nyambung rambut. Coba, ya, rambut itu nggak tahu dapatnya, entah itu rambut manusia atau rambut jin, saya nggak tahu. Yang jelas saya pernah ke salon sama Abdullah, ingin potong rambut, ada rambut. Disediakan untuk apa? Untuk disambung. Sambung rambut satu-satu, Pak, coba. Saya tahu dari mana? Dari adik nanya, apa hukum hair extension? Saya bilang, hadis Rasulullah SAW jelas sekali. La'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan wanita-wanita yang minta disambung rambutnya. Godaan syahwat. Godaan syahwat yang lain. Ketemu bibi. Waktu saya di sini, beliau nikah. Saya nanya, ketika nikahan itu alisnya dikerik nggak? Wah, dikerik. Saya padahal nggak mau, tapi kata periasnya nggak cantik kalau nggak dikerik. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu namisah wal mutanammisah. Allah melaknat wanita-wanita yang mengerik alisnya dan yang minta dikerik. Dan dari semua godaan syahwat ini, saya akhirnya mengingat hadis Rasulullah SAW. Dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Akan datang pada suatu waktu, pada manusia suatu waktu, orang yang sabar di antara manusia dengan agamanya seperti orang yang memegang batu bara yang sangat panas. Berat para ikhwah sekalian. Ya, jadi kenapa penting istiqamah? Karena godaan di mana-mana. Makanya bahkan ada para ikhwah sekalian beberapa orang cerita, ya, pagi dia beriman, sore sudah kafir. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili mudlim. Yusbihu al-mar'u yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya banyak-banyak bersegeralah beramal, kata Rasulullah SAW, sebelum datang godaan-godaan, ujian-ujian, fitnah-fitnah, hal-hal yang genting. Ayo cepat-cepat banyak-banyak beramal. Karena fitnah itu seperti lipatan-lipatan malam. Sudah di malam hari ada lipatan gak kelihatan. Kenapa saking tidak kelihatannya? Akhirnya pada waktu pagi hari orang beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Sore hari menjadi orang beriman, pagi harinya menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sebagian kecil dari dunia. Ada orang, ya, anak-anak sudah tidak bisa membedakan lagi, ini godaan syubhat yang pertama. Sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang harus dikerjakan oleh seorang muslim dan mana yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang muslim. Ikut-ikutan perayaan Natalan sampai pakai baju Sinterklas. Ketika ditanya, ini kerukunan beragama. Nggak tahu yang namanya al-wala wal bara lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada pembelajaran akan hal itu. Istiqomah sulit. Hati-hati, godaan syubhat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, godaan syubhat itu mana tadi? Hilang. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, godaan syubhat itu wa hadhil fitnah ma'aluha ilal kufri wan nifaq wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnati ahlil bid'ah. Dan fitnah syubhat ini akan kepada kekufuran dan kemunafikan, dan dialah ujian, ya, godaan syubhat ini godaannya orang-orang munafik dan juga godaannya para ahli bid'ah. Jadi para ikhwah sekalian, kalau sudah mengetahui itu, ya, maka kita sekarang ingin bagaimana bisa istiqamah. Mudah-mudahan tidak lama waktunya. Salah satunya agar bisa istiqamah, yang pertama doa.
Kenapa? Karena seorang bisa istiqamah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa miftah kulli khair. Doa itu kunci segala macam kebaikan. Doa. Coba, Anda di masjid tadi disebutkan. Coba buktikan orang yang belum merasakan indahnya berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin.